mubarakan wa faradu alaina siyama li ajli taqwa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Al-Ihsan beserta keluarga besarnya, dan yang saya hormati Kang Cecep Nasrullah sebagai ketua pelaksana, yang mudah-mudahan Allah memberikan berkah dan memberikan keistiqomahan kepada beliau. Amin ya rabbal. Jadi yang saya banggakan serta yang saya cintai, akang-akang, teteh-teteh yang masih bisa Allah berikan nikmat untuk bisa hadir di Masjid Al-Mubarak ini, yang mudah-mudahan Allah memberikan segala kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki, masih bisa mengayunkan tangan, masih bisa menggerakkan badan untuk hadir di masjid ini. Semoga perkumpulan kita pada sore hari ini menjadi isyarat bahwa nanti kita akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Akan teteh-teteh yang berbahagia, kita tahu besi itu kuat kan? Tapi sekuat-kuatnya besi bisa dicairkan oleh api. Bisa dicairkan oleh api. Sekuat-kuatnya api bisa dipadamkan oleh air. Air dan api itu pun kuat, tapi sekuat-kuatnya air bisa dihadang, bisa dipindahkan oleh angin. Angin itu pun kuat, tapi sekuat-kuatnya angin bisa dihalang oleh gunung. Gunung itu pun kuat kan, tapi sekuat-kuatnya gunung, bisa berapa banyak gunung yang bisa dibelah oleh manusia. Manusia itu pun kuat tapi berapa banyak manusia yang bisa dikalahkan, ditaklukkan, bahkan ditundukkan oleh hawa nafsunya sendiri. Tapi sekuat nafsu itu pun sangatlah kuat, tapi sekuat-kuatnya nafsu masih bisa dikalahkan oleh iman. Imanlah yang paling kuat, imanlah yang paling penting. Maka pada sore hari ini saya akan mengusung tema pentingnya menguatkan iman. Akang-akang teteh yang berbahagia, setelah sholat tarawih sering kita membacakan doa yang dipimpin oleh imam dengan doa Allahumma ij'alna bil imani, Allahumma ij'alna bil imani kamilin. Kenapa doa ij'alna bil imani kamilin lebih diprioritaskan daripada doa yang lain? Kenapa tidak doa yang lain yang lebih diprioritaskan? Karena mengapa demikian? Sepenting apakah itu iman dan apa itu iman? Maka di sini akan terjawab semuanya dalam kitab Luwabul Hadis yang disarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dengan kitabnya Tangkiul Qaul. Di dalamnya terdapat hadis qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman adalah mengetahui dengan hati. Bukan hanya mengetahui tetapi diinterpretasikan, ditafsirkan oleh Syekh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Lum'atul Ihtida, kalau tidak salah ya, Lum'atul I'tiqad, yaitu bahwa bukan hanya marifat tetapi aqdun bil janan, yaitu meyakini, memantapkan di dalam hati. Kemudian wa qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Kemudian wa amalun bil arkan, yaitu diwujudkan atau dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang dinamakan iman. Maka jika iman dalam perspektif Murji'ah itu tidaklah hal yang efektif atau yang etis seperti itu, karena hanya mengandalkan iman di dalam hati saja, tidak qaulun bil lisan dan amalun bil arkan itu hanya sebagai penyempurna. Itu anggapan atau perspektif Murji'ah. Apakah kakang dan teteh semua setuju perspektif Murji'ah? Apakah semuanya setuju? Setuju tidak? Tidak akan setuju, karena
Apapun yang dibikini dalam hati ketika misal Kang Alpi sebagai moderator mempunyai rasa cinta kepada Teteh Santri, ia tidak berani mengungkapkan dan membuktikannya. Maka dalam syair terjawab, yarjul mahabbata wa yasuku masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabis. Ya. Orang yang mencintai, orang yang mengharapkan cinta kepada orang lain, tapi dia tidak menempuh jalannya, itu diibaratkan Alpi seperti perahu yang berlayar di atas daratan. Sesuatu yang mustahil, impossible, Kang Alpi. Ya. Jadi jika Kang Alpi mempunyai rasa cinta kepada siapa saja, ungkapkan saja. Itu bentuk perwujudan dari keyakinan atau iman kita. Ya. Itu salah satu contoh. Lantas saya pantik kembali, ya. Allah menerangkan dalam Al-Quran memerintah menyeru kepada kita untuk berpuasa dengan seruan apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Bukan Allah menyerukan ya ayyuhan nas. Bukan yang lainnya. Kenapa? Memang dalam ulumul Quran dijelaskan bahwa ya ayyuhalladzina amanu memang suatu indikasi ayat tersebut masuk ke dalam kategori makkiyah. Tetapi secara esensi atau secara substansial bahwa tidak semua manusia mampu untuk berpuasa, tapi hanya orang-orang yang beriman yang insya Allah mampu untuk berpuasa. Itulah mengapa Allah menyeru dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa sih harus dengan iman? Karena puasa bukan tentang sebesar-besarnya otot. Puasa bukan tentang sekuat-kuatnya fisik, dan puasa bukan tentang seberapa sehatnya badan. Tetapi puasa itu tentang seberapa kuatnya iman kita, seberapa kuatnya keyakinan kita akan kebenaran agama Islam, akan benarnya Allah dari firman-firmannya, dan akan benarnya Rasulullah SAW. Itulah pentingnya iman dalam berpuasa. Lantas bagaimana, pertanyaan lagi, bagaimana cara kita menguatkan iman? Meyakini iman supaya iman kita lebih mantap. Di dalam kitab Risalatul Muawanah yang sering di-share linknya oleh Kang Zian, ya, pengarsa Kang Zian itu, ya, di dalam kitab Risalatul Muawanah ada 3 poin atau 3 cara atau 3 kiat-kiat yang bisa meningkatkan iman kita. Yang pertama yaitu menghayati dan mentadabburi Al-Quran, mentadabburi atau menghayati dan membaca Al-Quran. Kang Teh tidak perlu banyak membaca Al-Quran, tidak perlu langsung sekali baca 1 juz, tidak. Yang terpenting yaitu apa? Istiqomah. Yang penting apa? Istiqomah, dawam, konsisten, continue secara terus menerus. Itulah yang diharapkan oleh Allah. Karena dalam perkataan Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam, al-istiqomatu khairum min alfi karamah. Seperti itu. Yang kedua, apa cara kita meningkatkan iman? Yang kedua adalah mentadaburi atau menghayati ciptaan-ciptaan Allah. Nah, ini terutama pada para akademisi, akang-akang dan teteh-teteh santri yang mempelajari berbagai aspek keilmuan, baik disiplin ilmu fikih, ilmu agama, ilmu tasawuf, ilmu sosiologi, kimia, fisika, matematika, dan semuanya. Itu tak lain Kang, bermuara pada suatu titik, satu mata air, yaitu apa? Mengetahui ayat-ayat kauniyah Allah, mengetahui ayat-ayat tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah. Tak lain seperti itu. Itulah kenapa kita harus menghayati atau mentadabburi kebesaran Allah, ciptaan Allah. Yang ketiga, yang terakhir yaitu beramal sholih. Banyak-banyak beramal sholih. Kenapa sih harus banyak-banyak beramal sholih? Ya, seperti Bapak ya. Tidak usah. Ya. Tidak langsung dimulai dengan hal-hal yang besar, kita bersedekah 1 juta, yang lainnya terus sampai sebesar itu, tidak perlu. Bukan tidak perlu, tidak mesti langsung demikian. Tetapi mulai dari hal-hal yang kecil, yaitu misalkan menyingkirkan batu atau hal-hal yang tajam di jalanan, kita singkirkan.
itu masuk ke dalam kategori amal sol. Apalagi amal soleh yang dilakukan oleh Kang Acep Nasrullah yang Masya Allah bisa terjalan terlaksananya acara beliau ini, Masya Allah. Jadi jika iman cara-cara atau tadi telah terlaksana, insya Allah jika iman kita kuat, jika iman kita telah mantap, insya Allah seluruh larangan Allah akan kita laksanakan, dan seluruh larangan Allah akan kita tinggalkan, dan seluruh perintah Allah akan bisa terlaksana. Lapar. Insya Allah. Kurang sekiranya dari saya cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon diampura.